sebagai pelindung aja normatif untuk negara kita. Dan Pancasila itu tidak pernah benar-benar diterapkan gitu di negara kesatuan Republik ini. Dalam hal apa? Seperti tadi saya katakan, masa ini si Deddy Mulyani ini adalah orang gubernur dilawan oleh orang yang tidak ada dudukan apa-apa, kemudian dibiarkan oleh negara. Coba Anda buka di media, menteri itu berkunjung ke dia gitu. Saya bingung ya, kalau menteri sama menteri wajar lah, TNI sama ada menteri wajar lah, anggota DPR, MPR RI, Jaksa Agung yang ketiga lembaga saling berkunjung wajar lah. Tapi kalau Anda berkunjung kepada orang yang akan menghancurkan negara dengan rekam jejaknya, ya, memobilisasi massa dengan menggunakan bendera-bendera Islam sampai takbir, dan kita tahu rekam jejaknya, saya bilang tadi, kadang-kadang dia bicara Pancasila, kadang dia pantat silat. Wah, kalau saya memang benar ya, kalau saya sebenarnya seperti Pak Tobi di media ini, bagaimana Habib Rizik itu menentang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyani. Sebenarnya dia orang nasionalisme murni, ya. Tujuannya baik. Dia juga ada Islam orang baik, ya, penganut percaya yang baik. Tetapi dia kalah dengan ancaman-ancaman saya bilang tadi, adalah preman-preman agama. Dia kan preman agama, Pak. Saya mau bilang aja sama yang ya, saya coba itu menganalisa, walaupun ini sebagai asumsi, ya, sebagai asumsi aja. Persoalan Hamas dan yang terjadi Palestina dan Hamas sekarang, Islam sama Islam saling membantai. Bagaimana kebencian masyarakat Palestina itu kepada teroris Hamas itu sudah mulai terjadi, ya. Ternyata setelah analisa beberapa vlog mengatakan bagaimana orang-orang Palestina itu, ya, diprovokasi, dicuci otaknya ada kelompok-kelompok Hamas ini dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran, semua macam-macam, sampai mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan menyandra orang-orang itu. Yo, kalau tidak bela saya, yo saya bunuh. Begitu caranya. Ini seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik nanti di Indonesia. Tapi ini gejala sama nanti. Dia akan menjadi seorang teroris di negara kita, ya. Di satu pihak dia itu seperti bunglon, membela Pancasila, membela NKRI. Pidato baik pidatonya saya ikuti dari dulu gitu. Dia kalau berbicara ada pejabat negara, dia akan berbicara tentang Pancasila. Ini ciri-ciri orang jahat, seperti tidak punya komitmen. Teman-teman, saya kasih ulang ya, supaya ini membuka kecerdasan orang Indonesia berpikir, yang muslim. Persoalan si Habib ini, saya tidak memprovokasi, tapi analisa latar belakang orang ini, rekam jejak orang ini. Ya. Ini akan terjadi seperti antara Hamas dengan orang-orang Palestina. Seorang teroris, ya, yang menggunakan dalil-dalil agama dan mempropaganda rakyat Palestina menuju suatu kehancuran. Akhirnya ujung-ujungnya ada kesadaran dari rakyat Palestina, ternyata kita dibodohi oleh kelompok Hamas. Realitasnya bagaimana terjadi? Bagaimana kelompok-kelompok masyarakat Palestina itu mulai menantang, melawan Hamas itu sendiri. Di Indonesia lagi muncul kiai-kiai Nusantara melawan si Habib ini. Tetapi persoalan saya bilang, ini dibiarkan oleh negara terus. Si bunglon ini, dia FPI, dia rubah lagi nama apa? Setelah hilang forum apa itu, dia rubah lagi nama. Tetapi substansi orang itu tetap begitu. Pengajarannya sudah begitu gitu. Anda mau rubah undang-undang, Anda mau rubah
apa itu anggaran dasar Anda merubah, namanya manusia sudah begitu, sudah diajarkan nggak bisa dirubah seperti Habib Rizik ini. Oke, kembali ke logika. Kok saya bilang tadi ulang-ulang, kok ada seorang dia orang pejabat negara baru ditantang perang oleh kelompok ini. Tantangan perang ini dimuat ke media. Setelah dimuat di media, tidak digubris oleh negara. Oke. Saya akan kembali cerita seperti ini. Berarti negara ini gampang kelemahannya. Satu kali di provinsi lain, di suku lain akan berteriak yang sama. Walaupun dia tidak menggunakan agama, dia akanlah bawa kebudayaan yang ada, tradisi yang ada di daerah itu. Contoh di Manado itu ada Maesa, atau ada Kacalele, atau ada kumpulan-kumpulan adat itu. Mereka juga bisa teriak hal yang sama, mentang negara. Karena negara membiarkan si Rizik ini menantang negara. Ini yang saya bilang negara ini akan hancur ke situ. Yang dibilang tidak ada kepastian hukum. Itu ciri-ciri saya bilang, di mana militer itu? Di mana yang pakai apa semua label-label udah macam-macam habis uang negara. Oh ini ada apa itu, ada lembaga, ada bakin, ada bais, apalagi lembaga ada yang coba-coba yang dibilang untuk mengawasi tentang teroris di Indonesia. Ini udah di depan mata teroris. Tadi saya ulangi ya, kalau dia bikin pernyataan ke media seperti itu, yang sering kita dengungkan, dia berperang kepada Deddy Mulyadi karena persoalan tanahnya yang di pegunungan itu, yang hasil rampokan dari kelompok orang itu tanah rampokan itu, bukan tanah milik dia beli, bukan. Yang dia buat pesantren. Kemudian pesantren itu tidak dikontrol oleh negara, tidak dikontrol oleh kurikulum pendidikan nasional. Apa yang diajarkan di sana? Dia lagi apa itu? Lagi menumbuhkan nilai teroris, kebencian itu. Oleh sebab itu tidak heran dia sering senang sekali memobilisasi massa. Waktu dia katakan takbir, sebenarnya itu adalah kesalahan dalam pidatonya. Akhirnya si anak-anak didik ikut teriak takbir gitu. Nah, saya tanya balik, di mana intelektual negarawan kita melihat itu? Kenapa itu dibiarkan? Kenapa itu harus dibiarkan? Saya tanya balik kepada militer, polisi, semua aparat hukum. Ini sedang rusak negara di situ gitu. Sudah ketahuan memang negara kita rusak. Gitu. Ini masih dalam bidang sosial, agama. Belum bisa bilang bicara bisnis, ya, ekonomi lain sebagainya. Karena dibiarkan oleh negara. Jangan dibiarkan oleh negara. Udah muncul orang-orang intelektual, benar-benar muslim kayak kita yang benar-benar cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Si Kiai ini menyampaikan bagaimana saya tahu prihatinnya, punya kepemilikan, punya rasa persaudaraan. Dia merasa dia nasionalisme si Kiai ini. Ya. Dia merasa dia satu bangsa dengan bangsa-bangsa yang lain. Dia suku bangsa di Indonesia. Yang Kiai itu sampaikan. Yang melawan si Habib ini. Yang merusak sistem kehidupan kita berbangsa. Tetapi dibela negara. Sehingga mereka, you punya Habib itu diambil dari mana? Itu ditanya benar, you punya pendidikan diambil dari mana? Ditanya orang kiai itu kepada dia itu. Saya ikuti yang beberapa bulan lalu itu di diskusi di ILC itu. Nah, negara sudah tahu si Pisahat ini, si apa ini gitu, si Habib ini gitu, yang akan merusak sistem bangsa dan negara, tapi dibiarkan oleh negara. Oleh sebab itu kita di sini ada dua, lagi mengeritik bagaimana kebijakan negara untuk melihat itu. Di satu pihak kita mau melihat bagaimana kejahatan budaya Islam ini yang tumbuh di Indonesia.
Tentunya saya percaya PBNU tidak setuju dengan Habib Rizik ini. PBNU itu punya ansor yang luar biasa, itu kekuatan militer yang luar biasa, para militer lah. Itu yang dimiliki oleh ansor, ya, kuat sekali itu. Banser-bansernya kuat. Si kelompok-kelompok ini tidak setuju dengan pandangan dengan Habib ini. Oleh sebab itu saya bilang, kalau di Indonesia ini Habib muncul sebagai penguasa di negara yang dibiarkan oleh negara sehingga dia mampu memobilisasi massa, dia mampu mencuci otak seluruh rakyat Indonesia yang notabene Muslim, dan dia jadi penguasa. Di sini jadi perang saudara antara Muslim dengan Muslim, NU, PBNU, Muhammadiyah, Majelis Ulama ini mulai mereka berdiri bendera masing-masing. Ya, ada yang mulai mengatakan bahwa ya saya kelompok Fatah, saya kelompok Hamas, saya kelompok saya moderat, saya kelompok federal, saya nasionalisme. Itu ciri-cirinya kan Palestina di situ. Ada Fatah, ada Hamas muncul di situ, ada kelompok-kelompok nasionalisme, ada kelompok-kelompok ini, macam-macam. Begitu juga di Indonesia akan tampil seperti itu kalau negara biarkan. Nah, ini persoalan yang harus dijawab oleh negara. Seandainya negara berani, hilangkan itu. Hilangkan peran-peran itu yang sering menggerogoti dan merusak sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar karena dibiarkan oleh negara. Oleh sebab itu saya sering sama Pak Tobing tidak salah paham karena bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu digunakan sebagai tameng aja, sebagai pelindung aja normatif untuk negara kita. Dan Pancasila itu tidak pernah benar-benar diterapkan gitu di negara kesatuan Republik ini. Dalam hal apa? Seperti tadi saya katakan. Masa ini si Deddy Mulyani ini adalah orang gubernur dilawan oleh orang yang tidak ada dudukan apa-apa. Kemudian dibiarkan oleh negara. Persoalannya ada dipertanyakan, Pak, itu kan di like-nya presiden, ya, presiden punya perahu. Ini bedanya, gitu. Negara kita ini tidak ada satu kesatuan pandang, si aparatur negara. Si gubernur bilang begini marah, si presiden yang jadi penolong si penjahat ini. Tentunya saya tahu di balik ini orang akan bilang, Pak Permesa sulit berantas ini Habib ini, karena Habib ini adalah salah satu pendukungnya Prabowo. Begitu aja ceritanya kan, dari zaman dulu, dari sejarah pemilihan umum. Maka dia punya kuasa. Sekarang juga bagaimana negara kita mau maju? Ada seorang wamen itu berkunjung ke rumahnya, bersoan ke rumahnya Habib. Bagaimana negara kita mau maju? Coba Anda buka di media. Menteri itu berkunjung ke dia gitu. Saya bingung ya. Kalau menteri sama menteri wajar lah. TNI sama ada menteri wajar lah. Anggota DPR, MPR RI, Jaksa Agung yang ketiga lembaga saling berkunjung wajar lah. Tapi kalau Anda berkunjung kepada orang yang akan menghancurkan negara dengan rekam jejaknya, ya, memobilisasi massa dengan menggunakan bendera-bendera Islam sampai takbir. Dan kita tahu rekam jejaknya, saya bilang tadi. Kadang-kadang dia bicara Pancasila, kadang dia pantat silat. Wah, kalau saya memang benar ya, kalau saya sebenarnya seperti Pak Tobi, kalau memang cerita warga negara, kalau saya memang militer, pertama saya tembak dia gitu. Karena apa? Lebih baik, saya bilang, lebih baik satu orang meninggal daripada dia mau menewaskan seluruh rakyat Indonesia saling membunuh. Karena apa? Yang menyatukan bangsa dan negara kita kalau bukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Pak. Tidak ada landasan ideologi di negara kita. Seandainya itu tidak ada, Pak, udahlah ribuan orang mati saling membunuh di negara kita. Itu harus dijelaskan oleh Pak Tobi ini. Kalau nggak ada Pancasila ini, loh. Kalau tidak ada Pancasila yang menyatukan Nusantara, kalau dia nothing gitu, udah ribuan orang saling membunuh. Bersyukur kita ada Pancasila, sehingga bisa menyatukan seluruh suku bangsa di Indonesia menjadi satu Nusantara. Namanya Indonesia. Karena Pancasilanya itu yang tertera uraiannya ada di Undang-Undang Dasar 45.
Maka datanglah si kelompok ini yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh sebab itu saya bilang, lebih baik orang ini dihabiskan, Pak, daripada dia yang merusak sistem negara. Tapi ini dibiarkan oleh militer. Pak, bukan begitu caranya. Bukan, lu bukan begitu caranya. Tetapi ada orang yang punya cara lain, Pak. Lagi membangun bangsa dan negara, Pak. Lagi memperkuat ekonomi negara, ditangkap oleh negara sebagai alat korupsi. Untuk mengangkat popularitas Anda bahwa Anda adalah orang negarawan. Itu ciri-ciri di Indonesia itu tidak terpuji. Orang yang lagi mengangkat perekonomian negara kesatuan Republik Indonesia dengan mempergunakan sumber daya alam dan mempergunakan tenaga kerja ribuan orang, ya, dan memberi makan si aparat sipil negara, jadi objek korupsi oleh negara, maka dia dihukum. Tetapi orang yang merusak sistem tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merusak Pancasila undang-undang, tidak pernah ditouch, Pak. Oleh siapa? Saya bilang si TNI ini. Mana pernah TNI tangkap orang yang mau merusak sistem negara? Saya tanya balik. Di mana itu? Orang-orang selalu dibilang, oh ini ada pengawasan, ini menakut-nakuti rakyat, oh ini pakai undang-undang ini. Iya benar, tapi Anda melihat, saya bilang contoh sederhana, saya mau katakan kepada polisi, saya mau katakan kepada militer, saya kemudian kepada aparat sipil negara, semua sistem. Anda lihat dia mengancam seorang gubernur, Pak. Kalau negara ini biarkan, saya bilang tadi, eskalasi ini akan terjun ke daerah lain, ke Papua, ya, ke Ambon, ke NTT, ke Sulawesi Utara. Ada rakyat mulai melawan, ya, negara itu. Nah, ini akibatnya saya bilang tadi, budaya-budaya Islami yang pakai Kiai Habib ini. Kenapa itu tidak bisa selesai? Ya. Karena negara membiarkan. Ini persoalan rapuh. Kita harus lihat dari segi itu. Anda buka hari ini di media ini bagaimana Habib Rizik itu menentang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Sebenarnya dia orang nasionalisme murni, ya. Tujuannya baik. Dia juga ada Islam orang baik, ya, penganut percaya yang baik. Tetapi dia kalah dengan ancaman-ancaman saya bilang tadi. Adalah preman agama. Dia kan preman agama, Pak. Saya mau bilang aja sama yang saya selalu sebut TNI. Saya nggak mau takut merebut lembaga. Saya nggak mau takut bilang TNI aja. Mau udara, laut, dan darat. Mana tugas Anda untuk melawan kelompok-kelompok ini yang merusak Pancasila, yang didengungkan terus? Ya, Pak Teddy. Iya, benar. Soalnya di ideologi itu yang tadi saya bicarakan ya. Ideologi itu kalau sudah tertanam dalam diri manusia itu memang sulit ya. Bahkan kalau sudah punya panutan, sudah punya junjungan, sudah junjungan, benar. Panutan dan junjungan bilang A, dia akan ikut A. Bilang B, dia akan ikut B. Itu dia yang membahayakan dalam suatu ideologi adalah seperti itu. Berbeda dengan kita ya kan Pak Teddy. Kita kan punya cara pikir bebas ya kan Pak Teddy. Terkadang kita bisa mendengarkan suatu khotbah dari seorang pendeta ini. Tapi pada saat yang sama, jika pendeta ini tidak sesuai dengan cara pikir kita, ya udah cari pendeta lain. Ya, seperti itu kan Pak Teddy. Karena ini kita mempunyai cara pikir bebas. Sedangkan ideologi Islam ini sulit seperti itu. Bahkan tidak ada hal seperti itu. Mereka akan nurut dengan kata-kata orang yang menganggap bahwa oh aku ini Islam benar, aku Islam garis lurus. Mereka akan apa ya? Akan terpaku dengan junjungannya ini. Apalagi seorang jenderal TNI atau apalah pangkatnya, itu bisa seperti itu juga.
bisa terpaku dengan lingkungannya, ya kan. Dulu pernah ada Pak Teddy soal berita bahwa FPI dilatih menembak di Iya, suatu, ya kan, itu kan iya, pernah tuh ada. ada Iya, berita itu FPI dilatih nembak di pangkalan militer di Indonesia. Itu langsung ketahuan, langsung itu pimpinan pimpinan di situ langsung dipecat, ya kan, di anu. Itulah yang membahayakan di Indonesia ini, karena kalau sudah ideologi ideologi yang di luar dari dulu dikembangkan, apalagi aparatur negara, memahami ideologi yang di luar dari ideologi negara, berkembang seperti terjadi suatu orang polisi, orang polisi orang yang terpapar teroris, itu sudah membahayakan semua. Terpapar teroris karena dia yang membahayakan semua soal menembak. Jadi kalau suatu daerah Putus, putus-putus Pak Ratko. merupakan Putus-putus Pak Ratko. itu Bapak. Oke, putus-putus banget suaranya. Oh, Bapak. Oke, tapi kita harus sudahi karena ini kita sudah harus Bible